Halo sahabat Selka, kali ini kita mau ngebahas perbandingan dari dua brand standar. Sebelah kiri saya adalah dari Gree yang tipe MOO5S, yang sebelah kanan saya adalah FMOO2. Nah, dua brand ini adalah satu grup, yang dimana Gree dan Fly. Tapi sebelum lebih detail mengenai dua brand ini, jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Halo sahabat Selka, kalian udah tahu belum kalau Selka ini sudah ada untuk cuci AC-nya. Nah, kita ini sudah melayani sampai 5.000 customer untuk pencucian AC di Selka. Kita cover dari setengah sampai 2,5 PK untuk AC split rumahan. Jadi kalau kalian yang lagi nyari cuci AC, boleh banget ke Selka untuk bisa dapetin promo-promo dan hadiah-hadiahnya juga ya dari pencucian AC. Kita kalau misalkan cuci di Selka itu mendapatkan adalah pengharum ruangan. Jadi kalau kalian habis cuci AC, otomatis nanti teknisi dari Selka akan menggantungkan untuk si pengharum ruangan. Nah, untuk pencucian AC ada garansinya nggak? Ada. Garansinya adalah 14 hari dari selesai pencucian. Itu garansinya mengcover apa? Hanya mengcover jika terjadi kebocoran air yang terjadi jika saat pencucian ada di indoor atau di outdoor. Kalau sampai ke freon itu tidak di cover karena kita tidak mengotak-atik itu, karena memang pada dasarnya sudah diinfokan bahwa kita akan melakukan pengecekan PSI freon di pertama kali supaya tahu apakah memang freon AC kalian itu berkurang atau tidak. Nah, dari dua brand ini adalah tipe yang standar ya. Yang ini adalah setengah PK juga, tipenya saya ulang adalah 5MOO5S. Ini 5FMOO2 ya. Nah, dua-duanya punya BTU-nya sedikit beda. Yang FMOO di 5100, 5MOO di 5000 ya. Jadi bedanya tipis banget. Jadi untuk range 5.000 sampai 5.100 itu kita bisa pakai sampai di 8 meter persegi. Jadi kalau kalian di 8 meter persegi itu BTU-nya di 4.800 sampai 5.603/4 PK gitu ya. Jadi kalau 8 meter persegi minimal kalian itu udah bisa pakai setengah PK. Di bawah 8 meter persegi pasti bisa pakai setengah PK. Kalau sudah di atas disarankan pakainya sudah lebih tinggi 3/4 PK gitu ya, karena untuk zaman sekarang suhu di Jakarta itu apalagi yang memang panas banget kalau lagi siang ya, tidak bisa sampai di 9 meter persegi. Kalau udah 9-10 meter persegi lebih baik udah pakai 3/4 PK gitu ya. Nah, untuk CSPF-nya si Gree ini dia di bintang 2 dengan CSPF 3,70. Kalau si FMOO5 ini di bintang 3 dengan CSPF 3,96. Jadi ada perbedaan 0,2. Jadi memang lebih hemat energi dari si Gree adalah FMOO gitu ya. Tapi tidak terlalu signifikan, masih yang di batas normal 3,7 sampai 3,9 gitu ya. Jadi jangan lihat dari bintangnya, lihat dari CSPF poinnya ya. Nah, untuk wattnya di FMOO di 360 watt, di 5MOO Gree itu di 370 watt. Jadi bedanya sedikit 10. Jadi kita ambil yang paling tingginya aja. Kalau untuk 370 watt itu kira-kira per bulannya kalian ngabisin berapa biayanya, dan kita ambil di 12 jam per hari. Kira-kira untuk 12 jam per hari 370 watt itu di 214.000 sekian, jadi 215.000 ya. Kalau memang setiap harinya fix 12 jam, tapi bisa naik turun average, jadi kalian ya di 200 sampai 250, 280 kalau memang ngerasa lagi sering banget pakai AC. Jadi masih di under 300.000 sebulan kalian udah bisa mendinginkan satu kamar, yang apalagi kamar-kamar kos-kosan yang masih di 8 meter persegi, atau misalkan kamar anak yang masih juga ya 9 meter persegi gitu ya. Tapi kalau kalian 9 meter persegi dan sering dan di bawah terik matahari gitu ya, lebih baik dinaikin jadi 3/4, jangan pakai setengah PK. Yang ada nanti kalian akan boros di listrik. Kenapa? Kalian akan pakai di suhu di bawah 22 derajat. Di bawah 22 derajat kalian pakai, itu kompresornya nyalanya akan lebih ekstra gitu ya, otomatis pasti akan boros listrik.
gitu ya. Untuk garansinya FMOO 3 tahun spare part 10 ton kompresor, kalau si GRI MOO 5 tahun spare part 10 ton kompresor ya. Jadi ada perbedaan sedikit di spare partnya 2 tahun. Nah, kalau dari kelengkapan kalian bisa lihat sendiri ya, dia punya dua kantong berbeda. Pertama remote masing-masing ya, ini ada tambahan Arma flag dan juga satu bungkus isinya sama kartu garansi, buku manual dan juga dudukan remote dan juga baut dan juga baterai gitu ya. Remote-nya sama persis bentuknya, juga bedanya ada brandnya, satu Flive satu GRI, yang seperti tadi saya infokan bahwa mereka memang satu grup, satu company gitu, cuma beda ya sister company gitu ya. Jadi GRI dulu baru ada Flive-nya ya, dan memang kalau Flive ini made in Indonesia, kalau si GRI ini masih made in China gitu ya. Jadi memang kalau kalian bisa lihat dari remote-nya, kalau menurut saya tetap masih semua ini barangnya masih impor, cuman memang untuk perakitannya aja si Flive ini dari Indonesia, supaya untuk harganya juga pasti lebih bersaing, lebih murah gitu. Kalau dari bentuknya kalian bisa lihat sendiri ada sedikit perbedaan pastinya. Kalau dari segi ukurannya sih nggak terlalu beda ya indoornya, tapi memang ada beda dari brandnya pasti, dan juga untuk plat dari indoornya. Kalau si GRI ini dia DAF, putih DAF. Kalau si FMOO ini, si Flive ini dia shiny, nggak shiny sih, lebih mengkilat gitu ya. Jadi bukan DAF gitu. Kalau yang si GRI ini DAF. Terus juga ada dua-duanya LED suhu, makanya di samping swingnya itu tidak ada indikator lampu-lampu lagi, dan swingnya atas bawah ya. Dan dua-duanya itu juga sudah dilengkapi dengan anti karat, yang si Flive ini sama si GRI ini sama. Indoornya evapnya dua-duanya adalah bluefin, outdoornya adalah goldfin. Nah, kalau di fitur remote sama aja karena memang bentuknya sama aja, bedanya di brand ya. Jadi dia mode dry cool fan speednya on off, minus plus untuk temperatur, swing atas bawah, turbo untuk pendinginan lebih cepat, dan juga menu-menu dalamnya ada sleep timer ya, yang bisa kalian set. Kalau udah kalian oke, tinggal kalian set gitu aja ya. Nah, kita masuk ke perbandingan fitur-fitur yang dari dua brand ini. Dua-duanya mempunyai self diagnosis karena memang dia fungsi dari si LED suhu di indoor adalah memberitahu kalau ada error-error pada AC-nya. Jadi kode-kode error N0, N6, B, lalala, itu semua lengkap, ada kode-kodenya, dan itu bisa kalian lihat dari buku manual atau kalian searching aja gampang banget di Google itu kode apa. Kalau ada problem tinggal kalian kontak sama si brandnya masing-masing untuk dicek lebih lanjut. Yang tidak ada di Flive, ada di GRI adalah dia automatic restart sama pengingat pintar. Jadi automatic restart itu kalau misalkan AC dalam kondisi nyala terus tiba-tiba tegangan listriknya mati gitu ya, listriknya mati, AC-nya terus pas saatnya lagi dia akan langsung menyala lagi tanpa harus kita pencet, kalau si Flive belum ada. Nah, pengingat pintar adalah di mana si GRI ini, kalau yang tadi lanjutan, kalau misalkan dia sudah nyala lagi AC-nya saat listrik padam, dia akan balik ke suhu yang sebelum mati gitu. Biasanya kan ada juga yang fiturnya automatic restart doang nih, jadi cuma nyala lagi tapi nyalanya tidak di suhu yang terakhir, mungkin dia akan ke suhu yang normal di 16, 20 yang memang setting remote-nya seperti itu. Tapi ini sudah lengkap, jadi kalau kalian terakhir sebelum tiba-tiba mati lampu, dia di 23, berarti dia akan nyala langsung otomatis dan dia balik ke suhu 23 gitu ya, kalau si Flive ini belum ada. Terus dua-duanya sudah dilengkapi smart cleaner, jadi otomatis di mana mereka bisa membersihkan secara pintar otomatis evapnya supaya terhindar dari jamur, ya kotoran, ya dan juga debu-debu yang ada pada si evapnya. Terus juga sudah dilengkapi easy removal filternya. Jadi kalau misalkan kalian pasang nih AC-nya, nah atasnya itu filternya bisa kita buka sendiri, kita keluarin filternya, kita cuci. Jadi selain kalian udah pakai si smart cleaner itu, kalau filternya yang di dalam nggak kalian cuci sama aja bohong. Jadi tetap, walaupun kalau bisa sebulan sekali ya kalian copotin untuk dibersihkan sendiri gitu, tanpa harus panggil teknisi. Jadi kalau teknisi itu panggil akan lebih lama, kalian bisa 5 bulan kemudian kalian panggil untuk membersihkan total lebih detail gitu ya. Terus dua-duanya bisa dilengkapi dengan child lock, jadi kalian mau ngelock si remote-nya terhindar dari anak-anak kalian yang untuk otak-atik remote, tinggal kalian pencet minus sama plusnya kurang lebih 3 detik untuk di off, lalu bisa di lock, lalu mau di unlock lagi juga kurang lebih
plus minusnya kalian pencet 3 detik ya, itu otomatis bisa akan kembali ke buka lagi untuk bisa kalian setting-setting remote-nya ya. Nah, fitur terakhir dari perbedaannya adalah si MO ini sudah dilengkapi dengan fitur dehumidifier. Jadi untuk membantu mengurangi tingkat kelembapan supaya tidak terlalu kering juga di kita, tidak terlalu lembab juga di ruangan. Jadi membuat kulit kita juga jadi lebih baik. Kalau si MO ini belum ada gitu ya. Terus kapasitas AC-nya si dua-duanya sudah dilengkapi dengan setengah, 3/4, 1,5 sampai 2 PK. MO ini sebenarnya ada 2,5 PK tapi sudah discontinue, jadi tidak lagi 2,5 PK gitu ya. Kalau kalian mau 2,5 PK boleh ke inverter gitu ya. Untuk range harganya pasti otomatis akan lebih murah sih FMO ini karena fiturnya tidak selengkap dengan si Gree, dan juga dia pertama garansinya juga tidak sebanyak Gree, dan juga dia adalah made in Indonesia. Jadi memang harganya pasti akan lebih murah karena dia rakitan Indonesia gitu ya. Dan range harganya sekitar ini 5MO itu sekitar 3,2 ya, 3,1an, ini 2,7an gitu ya. Jadi masih ada perbedaan lumayan berapa ratus ribu. Ya mungkin kalau kalian memang butuh banget AC terus duitnya belum kumpul, mendingan duit lebihnya itu buat kalian pemasangan si AC-nya aja gitu ya, sama pipa-pipanya beli gitu, daripada kalian nunggu lebih lama untuk bisa masang si Gree MO. Dan ini juga udah cukup sangat bisa membuat kalian worth it pakai AC 2,7an, tapi udah fiturnya lumayan lengkap gitu ya, karena memang untuk si FMO ini udah sedikit mengikuti si Gree itu untuk fitur-fiturnya dimasukkan ke dalam MO ini ya. Nah, sudah di akhir video, jangan lupa pada like, subscribe, komen, nyalain lonceng buat dapat update terbaru dari Selka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you. Bye-bye.